Radio Suara Daksina. Siap? Ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, ketemu di Sinarga. Kembali hadir menyapa kita bersinarga di kesempatan siang hari ini, Kamis 15 Oktober 2021, sesuai janji Abi ya, yang telah dipromot di depan tadi. Kita akan berbincang banyak selama 60 menit ke depan dengan narasumber-narasumber istimewa di program acara Talk Show Radio yang dipersembahkan oleh DP3 AKP PMD bekerjasama dengan Radio Suara Daksina 89.9 FM. Dan di kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, tema yang akan kita bahas bicara tentang bijak bermedia sosial. Kita tahu nih ya, saat ini kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat berkembang di Indonesia. Ya, sejak 1999 yang lalu nih ya, perkembangan teknologi ini sangat pesat, seperti berlari. Kita baru melangkah satu, tapi teknologi ini sudah berada di 10 langkah ke depan. Nah, terlebih dengan kemudahan teknologi informasi yang kita serap, tentunya ini menjadi satu hal yang bisa kita sikapi dengan hal positif, dan juga medsos menjadi sebuah kebutuhan. Hampir semua lapisan masyarakat ya, ranah medsos ini banyak sekali. Dan di pagi hari ini sudah hadir di studio 3 narasumber yang istimewa. Kita kenalkan dulu sapa satu-satu untuk biar lebih bisa diketahui pendengar, dan tentunya nanti pendengar akan kita berikan waktu untuk berinteraktif, sekedar untuk bertanya atau ngobrol bareng narasumber kita. Kita kenalkan dulu, yang pertama ada Bapak Sabrul Rohim dari DP3 KPPM di Kabupaten Gunung Kidul. Selamat siang Bang Sabrul. Selamat siang Mas Abi. Siang. Dan juga para pendengar semuanya. Siap, betul. Selalu sehat jadi masa pandemi nih Bang Sabrul. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Oke. Kesibukan terakhir Bang Sabrul nih, selain memberikan sosialisasi, nah katanya dengan DP3 itu kan bersama keluarga, berkeluarga. Betul. Apa Ya, nih kegiatan terakhir Kalau terakhir ini? kita masih ini Mas Abi dan juga pendengar, kita sibuk untuk pendampingan masyarakat untuk kegiatan vaksinasi keluarga. Oh gitu ya. Sementara itu nih yang paling Oke. banyak sekarang gitu. Memang saat ini yang paling timingnya adalah vaksinasi. Iya. Oke. Terima kasih Bang Sabrul kehadiran di studio untuk ngobrol bareng, menyapa pendengar yang sudah ditunggu-tunggu ini ya. Karena setiap waktu kita selalu menyapa untuk memberikan informasi dan edukasi. Nah, narasumber yang kedua ada Ibu Asar Janjang Lestari, masih dari DP3A KPPMD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Abi. Iya, kabar baik Ibu? Baik. Iya, dari dulu sampai sekarang masih cantik ya Bu ya? Masih kecil juga. Oh, kecil juga. Kalau kecil lebih dulu, kalau cantiknya itu loh ya. Bertambah umur tapi tetap cantik gitu ya. Meski sudah kenal lama tapi baru ini ya ketemu lagi ya Bu ya. Niat lagi baru. Lagi. Terima kasih, dan juga untuk kehadiran Bu Asar untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentunya dengan menyapa melalui Radio Suara Daksina. Ini makin lama kalau ketemu sama Bu Asar makin grogi Bang Sabrul nih ya. Kenapa nih Mas Abi? Tahu kenapa ini? Nah, dan tamu kita yang ketiga ini sangat istimewa. Beliau adalah penggiat sosial. Ada Mbak Rizky Dwi Cahyani. Beliau ini penggiat sosial dan juga seorang mahasiswi dari Unipro Malang, jurusan Perikanan dan Kelautan. Jadi kalau ngomong tentang ikan dan laut, nanti kita ngobrol sama Mbak Rizky Ada ya. tema ya. Selamat pagi Mbak Rizky. Selamat pagi Pak. Oke. Pak Sabrul. Maaf, Bisa. Jangan dipanggil Pak dong. Jangan dipanggil Pak katanya. Sahabat kita ya. Nah, nanti terkait dengan tema kita yang menarik di siang hari ini akan kita bahas bersama, akan kita bincangkan bersama. Kita nggak akan membahas tapi berbincang-bincang saja. Nah baik, karena mau di lagi kita masuk di sesi pertama. Sebelum nanti 30 menit ke depan kita akan memberikan waktu kepada pendengar untuk bisa bergabung berinteraksi di
line telepon 0274393181. Again, yang pertama nih ya, kita ingin membahas tentang apa sih media sosial. Nah, kita tahu nih saat ini media sosial ini menjadi hal yang kita gunakan. Ranah medsos, ranah media sosial ini semua lapisan itu bisa menggunakan, memfungsikan, tapi banyak juga yang belum paham tentang media sosial. Nah, bahkan banyak orang yang gagap teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, justru orang-orang yang lainnya justru akan ketinggalan informasi-informasi ketika tidak bisa mengimbangi dengan perkembangan teknologi yang saat ini kita ada. Nah, tentang kaitannya dengan media sosial, mungkin bisa dari ketiga narasumber nih ya. Ada Bang Sabrur, ada Diajeng Asar, kemudian ada Mbak yang cantik, Mbak Rizky Cahyani, ini bisa memberikan informasi apa sih sebenarnya dengan keberadaan media sosial. Kita tahu semua ini seperti tadi, semua ranah masyarakat ini bisa menggunakan media sosial. Tetapi bagaimana dengan menyikapi media sosial? Nah, mungkin bisa nih Bang Sabrul dulu yang paling ganteng nih ya untuk bicara tentang media sosial. Bisa disampaikan ya terkait dengan hal ini, dengan sosialisasi dengan tupoksi dari DP3A KPPMD. Karena semuanya kita menyadari bahwa tidak hanya perseorangan saja, tapi sekarang ini institusi, dinas, kemudian korporasi, semuanya membutuhkan media sosial. Nah, bagaimana bijak bermedia sosial? Tentunya terkait dengan media sosial ini seperti apa bisa disampaikan nih Bang Sabrul? Ada mungkin sedikit kabar saja para pendengar semuanya, Mas Alfi juga. Jadi ciri khas media sosial itu adalah bagaimana kita sekarang ini di dunia global sekarang ini kita bisa terhubung satu sama lain ya dalam satu waktu begitu, dan kita bisa langsung bisa berdiskusi, bisa berbagi perasaan, bisa saling berkomentar, itu ciri utamanya di situ. Jadi betapa cepatnya dunia kita sekarang berkembang sehingga kita terkoneksi satu sama lain di waktu yang sama, dan kita seolah-olah berhadapan satu sama lain walaupun kita itu terpisah oleh oleh jarak, terutama oleh jarak, tapi kita bisa langsung satu kali pencet, satu kali klik begitu kita sudah bisa terhubung satu sama lain. Dan kita juga bisa mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pikiran itu, atau mungkin komentar-komentar baik mungkin yang positif, atau mungkin kadang-kadang juga yang negatif juga. Itulah disitulah jadi kita ide juga muncul begitu yang personal pun juga bisa nih ya Bang Sabrul ya. Nah, tentunya dengan itu kan menjadi sebuah bisa disatakan suatu kehati-hatian yang harus kita jaga. Nah, terkait dengan pemanfaatan teknologi sendiri, kalau tadi kan fungsi dari media sosial. Nah, pemanfaatan teknologi informasi TI yang saat ini ada di ranah-ranah yang tentunya banyak dimanfaatkan masyarakat ini, tentunya harus ada kontrol, harus ada koreksi, bagaimana kita bisa meliterasi. Nah, ini menjadi peran kita, salah satunya adalah dari DP3 KPPMD dan juga nanti dari pegiat-pegiat sosial yang tentunya juga harus paham nih ya Pak. Betul, ya. Nah, terkait dengan pemanfaatan TI ini bisa seperti apa, mungkin kita ke Diajeng Asar Janjang dulu. Saya mencoba melihat dari sudut pandang kepentingan program ya, namanya untuk pengembangan kegiatan di DP3 KPPMD. Jadi dengan adanya perkembangan TI seperti tadi Mas Abi katakan ya, kita di sini tapi bisa sudah 10 langkah di depan kita kan ininya. Nah, itu menjadi sebuah tuntutan dan sebuah keharusan bahwa pelaksanaan program-program di dinas pun ya, kemudian juga interaksi dengan masyarakat pun juga memanfaatkan media sosial, juga memanfaatkan TI. Jadi semisal kalau dulu kita penyuluhan itu harus ketemu langsung gitu ya, kita sekarang ya bisa melalui virtual. Kita rapat dulu juga ketemu, kita virtual meeting gitu ya. Kemudian kita mempromosikan, melakukan edukasi program kita lewat media-media yang ada, sehingga saya pikir itu salah satu yang kemudian sisi positif yang bisa kita ambil ya. Jadi kayak misalnya ada Facebook, ada Instagram, ada Zoom, ya
marketing, kemudian Iya, iya. juga media-media yang lainnya. Begitu Mas Odi. Oke, terima kasih Mas Ser ya. Nah, terkait dengan pemanfaatan tadi disampaikan ya tentang itu membuat lebih efektivitas dalam penyampaian informasi dibanding dari dulu yang lebih ke arah konvensional ya, lebih ke arah tatap muka dan sebagainya. Nah, tapi ada juga nih nilai plus dan minusnya dengan manfaat teknologi dan juga masa konvensional yang dulu ketika harus tatap muka itu lebih efektifnya juga ada, tapi juga dibanding dengan perkembangan teknologi ini juga lebih memudahkan seperti tadi yang bilang Mas Abdur tentang efisiensi waktu gitu ya Mbak Asra ya. Nah, terkait dengan peran dari DP3 pemanfaatan TI tadi disampaikan juga Bu Asar bahwa ini menurut kebutuhan institusi. Nah, kalau dari DP3 pemanfaatan teknologi dalam bentuk sosialisasi bermedia sosial yang baik itu seperti apa Bu Asar? Ya, kita bicara yang konkret-konkret aja yang bersama kita sekarang ada yang sudah kemudian pelakunya. Jadi semisal kita butuh melakukan edukasi ke remaja nih ceritanya kemarin, jadi tentang kesehatan reproduksi misalnya. Kemudian ada lomba lah, kompetisi yang kita lakukan. Nah itu ada nih yang bareng kita hari ini adalah juara TikTok ya Dek ya. Iya. Juara Tingkat provinsi. Ya, tingkat provinsi. Jadi bagaimana edukasi kesehatan reproduksi ke remaja yang itu adalah salah satu core bisnisnya DP3 AKB itu dilakukan melalui TikTok. TikTok gitu ya. Ya. Jadi itu memanfaatkan perkembangan teknologi tren saat ini ya. Nah, kalau tadi bicara tentang tren dan juga ikon, kemudian juga kita melibatkan milenial. Nah, ini ketemu sama Mbak Rizky Dwi Cahyani nih ya terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Asar dan juga Bang Sabur nih ya terkait dengan bagaimana peran milenial dalam bermedia sosial. Nah, kepada Mbak Rizky Dwi Cahyani nih pengen ngobrol lebih jauh banget nih ya, karena kita harus tahu nih seperti apa selaku pelaku pegiat sosial ini bagaimana memanfaatkan teknologi informasi, media sosial yang baik, yang bijak, terus bagaimana mengetahui keberadaan media sosial, bagaimana sifat-sifatnya, kemudian bagaimana kita harus menyikapi itu. Pasti pegiat sosial ini tidak hanya sekedar menggiatkan sosial, tapi punya pemahaman tersendiri. Nah, terkait hal itu mungkin bisa diceritakan nih Mbak Rizky terkait dengan aktivitas saat ini sebagai seorang pegiat sosial ini pastinya punya banyak pengalaman. Dari tadi disampaikan bahwa juga pernah menjadi juara TikTok tingkat provinsi. Ini menjadi sebuah prestasi ya. Jadi pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya semata-mata untuk kesenangan, tapi juga ada nilai prestasi edukasinya. Mungkin bisa diceritakan nih Mbak Rizky. Namanya media sosial kan berarti media, sebuah medium di mana kita tuh bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang-orang banyak gitu. Dan sebenarnya media itu udah ada dari zaman dulu, namun perkembangannya sekarang meningkat seiring kecanggihannya gitu. Dan ditambah pandemi ini kan kita lebih banyak menggunakan media sosial kan. Iya, menjadi sebuah keharusan buat kita itu mengakses media sosial, dan segala informasi bisa kita terima dari media sosial itu sendiri. Termasuk pelajaran terus perkembangan di dunia luar itu seperti apa kan bisa kita akses gitu. Terus ini yang dulu proses menjadi juara itu, yang lomba itu. Iya betul, terkait seperti di Bangsa Cambrung itu tadi ada informasi dengan lomba TikTok yang diselenggarakan DP3. Kenapa sih bisa tertarik, padahal kan itu konten-kontennya terkait dengan keluarga. Nah, kenapa sih Mbak Rizky ini bisa terpicu, punya ide, punya keinginan, minat untuk mengikuti kontes TikTok yang diselenggarakan DP3 ini? Sebenarnya apa sih dasar yang mendasari atau apa sih membuat tertarik untuk mengikuti? Dasarnya dulu kan pernah ikut lomba ya. Nah, terus kan udah punya kayak sedikit pemahaman yang tentang program itu. Nah, terus di satu sisi waktu itu kan masih aktif berkuliah, tapi udah intensitasnya tuh udah menurun, udah mulai masuk UAS gitu. Terus diberi informasi kalau ada lomba TikTok
membuat video TikTok tentang Gaspro itu, dan dengan materi-materi yang pernah saya dapat di lomba sebelumnya, dan saya mencari informasi-informasi tambahan yang bisa saya masukkan sebagai materi di video TikTok itu saya. Dan saya membuat video itu saya buat semudah mungkin agar masyarakat itu bisa menerima gitu. Materinya tidak terlalu berat gitu kan, jadinya bisa diterima di segala lapisan gitu. Dan pernah juga kan, itu kan sebenarnya masalah sederhana yang pernah kita dapatkan di bangku sekolahan juga gitu. Jadi bisa dikembangkan gitu. Ya. Jadi ternyata dapat juara. Dari juara ya. Karena dengan ide kreatif yang tentunya ada mindset bahwa sesuatu yang disampaikan tuh harus simple dan mudah dimengerti itu ya. Nah, di situ kan yang paling sulit dalam membuat konten itu adalah seperti itu, yang simple tapi mudah banyak mengerti diterima masyarakat ini. Pesannya sampai. Nah, ini menjadi yang paling sulit. Nah, dari situ seperti apa sih yang menjadi tolak ukur dasar nih Mbak Rizky ini bisa mencapai hal itu? Apakah ada Mbak Rizky ini diskusi dengan teman-teman atau memang dari bakat sendiri nih Mbak Rizky yang mempunyai jadi media sosial? Ide sendiri itu saya dapat juga dari media sosial itu. Saya kan melihat konten-konten dari YouTube, dari TikTok. Saya lihat ini orang ini bagaimana memberi informasi gitu. Dia memberi informasi, saya bisa menerima. Jadi saya olah lagi bagaimana informasi yang saya berikan itu juga bisa diterima oleh orang lain itu. Dan juga sedikit berdiskusi juga dengan saudara saya, ini bagus nggak sih kalau misalnya ditampilin gitu. Kamu bisa menerima nggak apa yang saya sampaikan di sini gitu. Iya. Oke. Kembali ke Bang Sabru dan juga Bu Asar nih ya, terkait dengan era milenial nih ya. Kenapa nih ya dalam konten-konten itu yang dipilih justru yang milenial, bukan menyasar kepada yang mungkin orang tua, kemudian lansia, kemudian anak-anak. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan kenapa sih milenial ini menjadi jargon utama dalam sosialisasi ini, Bu Asar? Ya, ini terkait dengan rebranding dari BKKBN sendiri. Jadi dengan adanya bonus demografi ya salah satunya, di mana kemudian jumlah penduduk usia produktif itu lebih tinggi atau minimal memberikan domain yang paling mendasar atau penting pada proses-proses pembangunan. Artinya bahwa generasi milenial termasuk juga generasi yang di bawahnya milenial itu menjadi wilayah yang kemudian perlu untuk disupport, dikondisikan menjadi agen pembangunan yang utama terkait dengan program-program pembangunan, program-program kependudukan dan keluarga berencana. Nah, ini yang kemudian dijadikan salah satu landasan sehingga kemudian dilakukan rebranding pada program BKKBN utamanya dengan memberikan prioritas pada generasi milenial, termasuk misalnya pada slogan yang kita gunakan. Kalau dulu misalnya 2 anak cukup ya dengan tanda 2 tangan, sekarang kan kita pakai semacam sarang hiu gitu ya, yang itu memberikan lebih selain dinamis gitu, yang menggambarkan dinamis juga menggambarkan eranya generasi milenial. Nah, target ke depan sih tentunya bahwa generasi milenial ini lebih berkualitas gitu ya, kemudian lebih aware gitu ya, lebih sadar untuk memberikan andil pada program-program pembangunan yang ada di negeri kita tercinta. Oke, kembali ke Mbak Rizky ya, menarik nih tentang katanya dengan domain dan juga milenial. Nih, kalau milenial memang menjadi harapan kita semuanya, harapan bangsa, bagaimana bangsa ini akan berkembang maju. Nah, terkait dengan Mbak Rizky Dwi Cahyani sebagai penggiat sosial, sejauh mana sih Mbak Rizky ini memanfaatkan media sosial, teknologi informasi ini dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam mengedukasi ke masyarakat? Nah, tentunya nih masyarakat belum banyak yang paham terkait dengan bagaimana bermedia sosial yang bijak, bagaimana harus mensikapi teknologi ini. Mungkin bisa diceritakan nih Mbak Rizky. Oh iya, sejauh ini saya mengakses itu kan utamanya buat keperluan kuliah kan, terus di sisi lain juga untuk mencari hiburan gitu. Tapi hiburannya itu yang positif dan tidak informasi itu benar-benar bukan hoax gitu loh. Jadinya sekarang kan banyak banget hoax gitu. Jadi informasi satu datang, masyarakat itu bisa langsung percaya, padahal belum tentu kebenarannya itu mutlak gitu loh. Jadi
segala informasi itu bisa datang kepada diri kita, tapi hanya kita yang bisa mengontrol gitu loh. Kita tidak bisa mengontrol apa yang datang dari luar, tapi kita bisa membatasi apa yang bisa kita terima gitu. Jadi informasi-informasi itu media sosial untuk saya mencari kebenaran, ini benar apa enggak gitu. Tidak melalui dari satu sumber, dari beberapa sumber saya bisa mengecek gitu. Ini benar apa enggak informasinya gitu. Nah, terkait dengan pengalaman Mbak Rizky ini, bagaimana mengedukasi kepada teman, saudara, keluarga terkait dengan bagaimana bijak bermedia sosial? Mungkin apa bisa yang dilakukan Mbak Rizky? Itu ya, saya sering-sering bilang kepada teman-teman, kalau misalnya ada informasi jangan mudah banget kita nerima gitu loh. Jangan mentah-mentah ini kayaknya bener deh, ini kayaknya bener gitu. Ini harus harus di cross check dulu, ini kebenarannya bagaimana gitu. Dan apalagi banyak masyarakat yang belum paham itu kan gampang banget ya kemasukan informasi-informasi gitu. Dan kecanggihannya itu kan mereka kurang daripada generasi milenial gitu loh. Jadi kalian mau mengulik informasi sedikit kesulitan juga. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rizky, Bang Sapro dan juga Mbak Asa. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan break untuk hadirkan beberapa informasi dan juga satu lagu. Selepas ini untuk kalian warga Diksi Narga ingin bergabung, kami tunggu di live telepon 0274 393181. Sebuah lagu istimewa untuk kalian warga Diksi Narga semuanya di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya kita masih akan berbincang lebih jauh lagi membahas tema menarik media sosial, bagaimana menyikapi bahwa kita juga harus bersikap bijak dengan media sosial, perkembangan teknologi yang saat ini terus berkembang.